Jadi Bapak Ibu juga terkait plagiat tadi. Ah, ini adalah jangan sampai dilakukan Bapak Ibu. Karena ternyata sekarang untuk validator itu sudah dilengkapi dengan untuk cek plagiasi, begitu ya. Jadi kenapa saya tidak lulus, tidak lolos aksi nyata, begitu ya? Pertanyakan yang pertama, apakah Bapak Ibu melakukan plagiat? Oke, plagiat ini bisa dari konten, isinya, begitu ya. Bisa juga dari desain, begitu. Jangan-jangan desainnya sama semua, begitu ya. Karena banyak Bapak Ibu yang buatnya pakai Canva, begitu ya. Dan desainnya itu tidak ketika dipinjamkan ke temannya, desainnya itu juga, begitu. Nah, kalau desainnya sama kan ini hal yang aneh, begitu ya. Sementara di Canva itu ada desainnya ribuan dan juga bisa kita lakukan perubahan minimal sedikit, begitu. Tidak mungkin dia sama persis 100%. Jadi kalau di sini di uh, aksi nyata, usahakan Bapak Ibu tidak melakukan plagiasi. Itu intinya begitu ya. Bapak Ibu dapatkanlah yang terbaik. Yang terbaik yang menurut Bapak Ibu buatlah seunik mungkin. Desainnya dirubahlah begitu ya, dirubah desainnya. Desainnya dirubah, isinya juga dapat esensinya begitu. Bapak Ibu jangan jangan copy paste punya orang begitu ya. Karena pemahaman kita dengan orang lain itu berbeda terkait hal yang kita pelajari di PMM aksi nyata. Sama seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu. Saya tidak banyak-banyak Bapak Ibu aksi nyata begitu ya. Tidak banyak-banyak mengerjakan PMM, tapi yang saya kejar itu yang esensi yang saya perlukan dahulu. Dan ini saya mungkin sedang sudah ada 3 topik yang esensi juga yang saya sangat penting saya butuhkan itu adalah literasi numerasi, kemudian juga budaya positif itu sudah ini. Kemudian saya ambil topik yang aneh nih Bapak Ibu terkait di inklusif gitu ya. Karena padahal di kelas saya belum ada yang inklusif terkait yang ABK gitu. Saya ambil itu juga. Karena saya kan mengajar di kelas 9 begitu ya, tapi di kelas 8 itu ada inklusi, jangan-jangan nanti saya mengajar itu begitu. Jadi saya persiapkan juga dari sekarang bagaimana untuk menghadapi siswa yang inklusif begitu. Ah, Bapak Ibu. Jadi intinya Bapak Ibu ingat yang digaungkan dari dulu adalah pendidikan karakter. Tetaplah berpegang pada kebenaran karena kita guru begitu ya. Seperti yang saya katakan tadi, kalau di luar negeri begitu ya. Ternyata bagi pendidik, tenaga kependidikan yang melakukan plagiasi itu ditindak sangat keras gitu. Sangat keras Bapak Ibu. Mungkin kalau di sini ya, di apa kalau plagiasi itu banyak begitu ya. Bahkan ada yang di luar batas tolerir begitu ya. Ada yang sampai 30% begitu. Kalau yang eh, itu yang mungkin membedakan pendidikan kita, mudah-mudahan ini padahal sudah digaungkan dari dulu pendidikan karakter ini begitu ya, cintakan kebenaran. Jadi maksudnya cintakan kebenaran ini seperti apa? Cintakan kebenaran ini adalah kita berani berkata benar begitu ya dari dalam lubuk hati bahwa kalau itu memang benar dan berani berkata salah untuk sesuatu yang salah. Itu sih menurut saya untuk pendidikan karakter. Oke, baik. Oke, jadi nanti saya berikan contoh-contoh yang lain, Bapak Ibu, terkait aksi nyata saya juga. Nanti mungkin saya bagikan dengan tim ya dari Belajar Era Digital. Jadi kuncinya, Bapak Ibu. Nah ini mungkin Bapak Ibu nanti kalau melihat uh, aksi nyata saya, mungkin tidak banyak menggunakan ini Canva, Bapak Ibu. Karena saya penggemar PPT, saya suka bekerja dengan warna, begitu ya. Saya suka warna-warnai selalu begitu ya, kata poinnya saya warnai. Jadi saya pakai PPT latarnya kalau tidak putih hitam begitu ya. Ah, Tulisannya saya ambil yang mudah dibaca begitu. Kemudian ketika juga ini ada umpan balik dari siswa seperti yang Bapak Ibu lihat tadi itu jelas Bapak Ibu. Saya pakai HD. Kalau kita foto itu pakai HD begitu ya. Kita foto, kita ambil yang HD-nya supaya tulisannya terlihat jelas. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin nge-share-nya kan kita share nih kan begitu ya, mau kita masukkan ke Canva kan kita share begitu ya. Memindahkannya itu Bapak Ibu pindahkannya HD gitu atau file begitu supaya gambarnya tidak pecah. Jadi tulisan anak-anak itu terlihat.
apa umpan balik mereka itu terlihat jelas. Nah, di situ yang banyak tidak lolos begitu. Nah, ini dari mana saya dapatkan informasi ini? Ini ada bocoran memang ini. Begitu. Saya tanya langsung karena di Bergema Bapak Ibu ya, di Bergema BLPT itu banyak tuh yang ini, banyak validator begitu ya. Eh, banyak yang validator, jadi ketika ketika saya tanya ketika saya tanya itu kenapa banyak yang tidak lolos begitu ya. Nah, yang paling kuncinya hanya dua. Yang membuat mereka yang tidak lolos itu adalah plagiat. Ini dan yang keduanya adalah umpan balik atau refleksinya Mohon tidak maaf, Bapak, suaranya sepertinya agak mengecil apa ya? mengecil. Iya, nah ini udah Ini terdengar lagi bagaimana? dengan jelas. Oke, Oke. berarti harus dekat nih mic-nya ya. Iya. Oke, oke baik. Ya, ini karena bulan puasa ini. Ini sudah siap-siap mau masak nih. Oke, baik. Ini sudah jelas ya, Ibu ya. Oke, sudah? Ya, mohon maaf ya, Bapak Ibu ya kalau suaranya menghilang begitu ya. Tapi saya tetap semangat nih, suaranya saya teriak-teriak nih, begitu ya. Ah, saya juga biasa pakai PPT. Iya, Ibu Tita, sama Ibu. Saya juga penggemar PPT, gitu ya. Saya penggemar PPT. Jadi berwarna-warni, jadi ketika masukkan foto juga saya tempel aja begitu ya. Tapi memang kalau pakai Canva itu cantik ya, Bu ya, Bapak Ibu ya, menarik ya. Oke, jadi ada beberapa aksi nyatanya saya pakai Canva. Begitu ya. Jadi kuncinya Bapak Ibu jangan sampai lupa kita mencari pembelajaran di sana di PMM. Jangan mencari yang ini ya, mencari kejar-kejar sertifikat. Jadi kalau tidak lolos validasi, jadinya kita tidak ini tidak kecewa begitu ya kan. Tidak lolos validasi berarti apa yang salah di saya begitu ya. Lihat coba uh, apa yang disampaikan oleh validatornya, apa yang kurang begitu ya. Tapi tadi yang seperti saya sampaikan tadi di awal, kuncinya itu dua begitu ya. Bapak Ibu yakin tidak plagiasi begitu ya? Bapak Ibu yakin tidak yang di kanvanya ataupun yang Bapak Ibu buat PDF-nya itu terbaca tidak untuk refleksinya begitu ya? Oke. Dan ada juga yang aneh Bapak Ibu ya. Dia untuk topiknya apa, kemudian untuk pelaksanaannya apa begitu. Harus sejalan begitu ya. Seperti yang saya buat tadi di awal untuk yang saya tampilkan tadi terkait kurikulum merdeka. Topik kurikulum merdeka ini kan banyak begitu ya. Nah, yang saya terapkan itu saya batasi. Yang saya terapkan itu adalah uh, pelajaran paradigma baru. Jadi pembelajaran paradigma baru itu ada 5 tahapan di situ di kurikulum merdeka itu ada 5 tahapan. Itu adalah rangkuman dari yang saya lihat dari videonya begitu. Ada 5 tahapan. Nah, 5 tahapan itu saya buat bukti ke pelaksanaan pembelajarannya. Itu saya videokan juga Bapak Ibu. Saya videokan tapi yang saya tampilkan di situ adalah fotonya begitu ya. Jadi ketika di praktik baik ada ya bukti karya itu saya masukkan videonya begitu. Tapi kalau di aksi nyata saya masukkan fotonya saja begitu. Oke. Pak Hamzah pakai PPT. Nah, banyak nih penggemar PPT ya. Oke. Baik, habis ya. Oke, mungkin sampai di situ dari saya. Mungkin nanti kita bisa lebih banyak di sesi tanya jawab. Ah, oke. Nanti saya berikan juga contohnya. Ada beberapa sih pakai Canva saya buat Bapak Ibu. Ini saya izin share ya. Oke. Oh, ini juga saya peroleh Bapak Ibu. Oke, ini terlihat. Ini saya peroleh juga dari ini dari apa dari PMM Bapak Ibu menyusun modul ajar sesuai prinsip kurikulum merdeka. Ini ada topiknya Bapak Ibu ya. Nah, ini termasuk salah satu bahan saya nih di praktisi Bapak Ibu. Jadi ternyata di PMM ini saya dapat banyak bahan juga ini. Di praktisi mengajar saya pakai ini menyusun modul ajar sesuai prinsip kurikulum merdeka. Jadi modul ajar berdiferensiasi berdasarkan kemampuan awal, keterampilan dan minat murid. Nah, jadi ini saya rangkum dari kegiatan dari PMM. Jadi yang pertama kita memetakan kompetensi dan kebutuhan murid. Nah ini ada videonya Bapak Ibu waktu itu kalau nggak salah Monik ya. Siapa yang sudah buka ini? Monik.
Oke, kalau ini PPT saya PDF-kan Bapak Ibu. Karena kalau di praktisi dia kalau kita mau upload bahan ajar itu harus PDF. Nah, jadi di sini adalah Bu Monik. Ini videonya waktu itu di platform Merdeka Mengajar. Nah, videonya ini saya rangkum. Jadi ternyata ah, Bu Monik mau kasih bahan untuk buat ini buat ini ya, buat teks pada anak-anaknya begitu ya. Tapi dia belum mengenali pengetahuan awal murid-murid begitu, keterampilan membuat poster begitu ya. Jadi ini adalah kesimpulannya, si Joyo ternyata nggak tahu apa-apa tentang poster begitu, tapi langsung ditugasin poster begitu ya. Nah, yang seperti ini ternyata nggak boleh begitu ya. Jadi kita harus cek dulu terkait kemampuan awal siswa kita begitu ya. Jadi modul ajarnya disusun berdasarkan hasil pemetaan murid. Jadi nanti bisa kita kelompok-kelompokkan yang paham utuh. Jadi ketika nanti materi prasyarat Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya saya mau mengajar bilangan bulat perkalian begitu, anak-anak sudah bisa nggak uh, positif dan negatif, penjumlahan sudah benar nggak dan pengurangan sudah bisa nggak? Karena kan kalau kita mengajar perkalian bilangan bulat begitu ya, kan perkalian bulat itu kan merupakan penjumlahan berulang sebanyak pengalinya. Sudah paham nggak anak-anak terkait penjumlahan? Nah, jadi ketika nanti asesmennya banyak yang tidak paham penjumlahan ini kita kelompokkan di mana? Di belum paham. Oke, nanti bagaimana Bapak Ibu menerapkannya di kelas? Nah, tergantung kebijaksanaan Bapak Ibu. Nah, inilah makanya murid itu punya wewenang penuh gitu ya. Ada yang dikelompokkan belum paham di kelompoknya semua begitu. Benar tidak ini? Begitu Bapak Ibu. Tidak bisa kita jawab benar atau tidak begitu. Ini tergantung kebijaksanaan gurunya. Karena gurunya punya tanggung jawab penuh begitu ya. Mungkin berdasarkan kajian teorinya, cocoknya dikelompokkan dulu yang belum paham semua, gitu ya. Nanti yang belum paham ini duduknya dekat gurunya dan mereka ini nanti diajari lebih intens, gitu. Nah itu ada yang berpendapat seperti itu, tapi ada yang juga yang berpendapat jangan dikelompokkan semua dong yang belum paham, begitu ya. Gabung. Nah, karena kalau sama-sama belum paham dikelompokkan nanti tak ada yang belajar, gitu ya. Jadi ini sebenarnya ah, tergantung di kelas, kondisi di kelas Bapak Ibu begitu ya. Jadi ini adalah saya dapatkan di ini ya, di di PMM. Materi ini saya dapatkan di sana. Nah, jadi esensinya saya dapatkan Bapak Ibu. Oke, sampai ini, sampai terakhir. Jadi ini saya jadikan di bahan saya di praktisi mengajar. Jadi untuk PMM itu saya memang betul-betul manfaatkan terkait untuk hal-hal yang di dalamnya, baik untuk topik-topiknya, kemudian juga bukti karya, ruang kolaborasi juga untuk berbagi, kemudian untuk mencari juga mungkin perangkat pembelajaran dan lainnya saya manfaatkan begitu ya. Jadi tadi Bapak Ibu ingat saja prinsipnya tadi paparan. Mungkin saya simpulkan dahulu paparannya disiapkan, tapi paparannya memang dapat esensinya bagi Bapak Ibu. Kemudian hal apa yang akan diterapkan di kelas, buat foto kegiatannya, minta refleksi dan umpan balik dari peserta. Ketika menerapkan di kelas berarti pesertanya siswa, ketika menyebarkan pemahaman berarti nanti mungkin pesertanya guru, orang tua ataupun nanti pemangku kepentingan, begitu ya. Dan jangan lupa hindari plagiat, kemudian juga tadi foto untuk kegiatannya terlihat dengan jelas untuk umpan balik ataupun refleksinya, begitu Bapak Ibu.